Baik, kita melanjutkan lagi perjalanan kuliah kita, lanjutan dari pembahasan tentang teologi interkultural dari video yang pertama tadi. Nah, sekarang yang ingin saya tekankan di dalam pemahaman kita tentang teologi interkultural ini adalah bahwa setelah kita memahami bahwa memang proses interkulturalitas selalu terjadi di dalam setiap hal dan kita tidak pernah terlepas dari kebudayaan kehidupan budaya kita, maka kemudian para teolog yang menyerap istilah interkultural itu membuat bentukan kata yang baru karena mereka para teolog, kemudian disebutlah itu menjadi satu teologia interkultural. Jadi pengertian yang didapat dari ilmu komunikasi tadi, interkultural sebagai komunikasi itu dipertahankan, namun kemudian ditambahi dengan pengertian yang datang dari ilmu teologi. Nah, jadi para penggunanya itu adalah para ahli-ahli misiologi dan kemudian terus mereka kampanyekan sehingga ahli-ahli teologi juga kemudian pada akhirnya menggunakan istilah teologia interkultural itu. Jadi teologia interkultural bermaksud mengganti ide lama mengenai misi. Jadi bila semula misi hanya dimengerti sebagai proselitisme orang-orang bukan Kristen atau mengkristenkan orang-orang yang bukan Kristen, maka teologi interkultural sudah melampaui itu, yang artinya kalau dulu kan kristenisasi itu berarti bahwa orang-orang Eropa yang sudah memeluk agama Kristen pergi ke daerah-daerah yang bukan Eropa dan kemudian mereka menyebarkan agama Kristen, dan tetapi bukan hanya agama Kristen tetapi justru budaya mereka harus menjadi budaya yang dominan, budaya yang dihargai, sehingga penduduk setempat daerah yang mereka kunjungi itu justru menghilangkan budayanya sendiri dan menerima budaya Eropa sebagai budaya yang baru. Nah, jadi karena itu setelah mereka belajar tentang itu, mereka kemudian menggunakan istilah teologi interkultural ini karena proses saling belajarlah yang menjadi titik penting, titik penekanan dari teologi interkultural. Artinya orang barat justru harus belajar juga dengan budaya yang mereka temui, dan budaya yang ditemui itu berinteraksi dengan budaya barat sehingga kemudian menghasilkan satu perjumpaan yang saling menguatkan. Namun teologi interkultural tidak mencukupkan dirinya hanya sekedar untuk komunikasi antar budaya saja, tetapi kemudian teologi interkultural membawa hasil komunikasi atau perjumpaan antar budaya itu ke ranah refleksi teologis. Ini itu yang penting. Jadi teologi interkultural tidak berhenti pada komunikasi antar budaya yang terjadi, tetapi membawanya ke refleksi, ke ranah refleksi teologis. Nah, itulah mengapa itu disebut kemudian menjadi teologi interkultural. Nah, di sini diajukan pertanyaan pokok tentang apa yang sebenarnya dicari oleh budaya-budaya manusia. Jadi kepelbagaian yang nampak di atas permukaan, di bawah permukaan diyakini bertemu dan bahkan menyatu. Misalnya kita berbeda dalam beberapa hal yang, tetapi kalau kita terus mencari dasar bersama, akar bersama, nanti akan kita lihat bahwa sebenarnya itu menyatu di bawah. Dan teologi interkultural itu mencari sesuatu kebenaran yang universal yang bisa diterima oleh semua budaya di balik kepelbagaian budaya yang ada, sehingga kita bisa sama-sama berjalan untuk merayakan kehidupan ini. Nah, jadi usaha-usaha itulah yang dilakukan oleh para teolog interkultural. Jadi mereka prihatin karena dulu para misiolog kelihatannya kurang memberi partisipasi kepada budaya-budaya lain selain budaya Eropa atau budaya Barat. Padahal teologi sebagaimana dikenal di wilayah Amerika Latin, Afrika, dan Asia kemudian akhirnya dikuasai oleh cara berpikir Barat. Padahal sebenarnya cara berpikir itu asing di wilayah-wilayah itu. Dan kondisi ini tidak lepas dari awal-awal kekristenan ketika misi dilaksanakan.
Itu artinya kita mau kembali lagi bagaimana mengembalikan derajat, mengembalikan kepada tempat yang semestinya, bahwa budaya-budaya lokal harus dihargai dan Injil harus hidup di dalam budaya-budaya lokal itu, sekaligus berjumpa dengan budaya-budaya lain dan mencari dasar dan akar bersama, sehingga Injil itu kemudian bisa dihidupi bersama. Jadi menjadi Kristen di dalam teologi interkultural bukan berarti meninggalkan kebudayaan sendiri untuk memasuki kebudayaan Eropa atau kebudayaan Barat yang sebenarnya asing. Tetapi teologi interkultural adalah menghidupi Injil di dalam kebudayaan yang kita kenal dan menghormati juga Injil yang hidup di dalam budaya orang lain, dan kita melihat itu sebagai satu kebenaran dan menemukan titik temunya dalam satu kebenaran yang universal, bahwa Allah sendirilah yang memberikan dan yang mencipta budaya-budaya yang berbeda itu untuk kita nikmati bersama. Oleh karenanya, sekali lagi, teologi interkultural adalah usaha untuk merubah paradigma misi yang lama dan yang kelihatannya merendahkan budaya yang bukan Eropa, dan sekarang menjadi teologi yang betul-betul menghargai budaya-budaya lokal, yang budaya-budaya yang bukan Eropa, yang dilakukan untuk juga justru mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan dari orang-orang yang menghidupi atau menghayati kebudayaan-kebudayaan tertentu tersebut. Jadi teologi interkultural juga menghendaki ada suatu dialog antar budaya dalam semangat kesetaraan. Artinya budaya A setara dengan budaya B setara dengan budaya C, dan budaya yang setara itu kemudian bisa berbicara bersama. Jadi teologi interkultural justru mengajak untuk bahwa bahwa budaya Barat tidak boleh menempatkan dirinya menjadi budaya yang lebih tinggi daripada budaya yang lain, tetapi justru budaya Barat misalnya harus menempatkan dirinya dalam posisi yang sama tinggi, yang sejajar dengan budaya yang lain itu. Dan itu juga artinya setiap budaya yang lain tidak boleh merasa inferior di hadapan budaya Barat, tetapi justru dia juga merasa bahwa dia setara dengan budaya itu. Jadi dengan demikian teologi interkultural nanti akan mendorong kesetaraan dan juga akan mendorong kemandirian teologi dari bangsa-bangsa yang non-Eropa misalnya, seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin, pada akhirnya memiliki kemandirian teologi. Bagaimana mereka bisa merayakan kehidupan bersama Tuhannya di dalam teologi itu, di dalam budaya mereka. Itu yang terpenting. Yang berikutnya, dengan demikian teologi interkultural pada akhirnya menjadi sebuah teologi misi. Ya, teologi interkultural pada akhirnya menjadi sebuah teologi misi. Karena dulu misiologi dianggap sangat eksklusif dengan pemahaman mengkristenkan orang lain, padahal dalam konteks Asia, bahkan dalam konteks Indonesia, propaganda misi itu akan menimbulkan masalah, karena di setiap tempat ada agama-agama lain, ada budaya-budaya lain yang harus dihormati. Oleh karenanya teologi interkultural itu kemudian kita beri nama baru menjadi teologi misi interkultural. Nah, kemudian hal yang penting lagi yang saudara-saudara bisa pahami dari teologi interkultural adalah bahwa teologi interkultural ini sebenarnya bukan dimaksudkan untuk menggantikan atau menghapus misiologi sama sekali, tetapi misiologi punya metodenya sendiri, teologi interkultural punya metodenya sendiri, dan misiologi dan teologi interkultural saling melengkapi sehingga dan saling menyempurnakan, melakukan tugasnya masing-masing, sehingga upaya pemberitaan Injil bisa dilakukan dengan lebih maksimal, dengan metode yang lebih baik, karena memang Injil pada dasarnya cenderung selalu diberitakan kepada dunia ketiga, dunia yang belum mengenal budaya
kekristenan. Dan ini akan membuat kita bisa semakin bersemangat untuk menjadi seorang misiolog, menjadi seorang yang misioner. Jadi dengan kata lain bisa dikatakan teologi interkultural itu adalah suatu metode yang bermanfaat untuk melakukan misi, tetapi dia tidak menggantikan misiologi. Nah, kemudian mengapa teologi interkultural itu penting? Yang pertama kita ingat, kemajemukan adalah keniscayaan. Artinya kita memang kemanapun kita akan pergi, kemajemukan akan selalu setia mengikuti kita menjadi konteks kehidupan kita. Nah, di dalam kemajemukan agama dan budaya ini, teologi interkultural pasti akan menolong kita untuk bisa tetap menghidupi panggilan misi kita sebagai orang Kristen yang memang harus sebagai gereja yang sifatnya, yang hakikatnya dan esensinya harus selalu misioner itu. Maka teologi misi interkultural akan menolong kita di dalam perjumpaan kita dengan kemajemukan di kemanapun kita pergi. Nah, jadi misalnya Indonesia, di mana-mana kita bergerak, maka agama dan budaya itu selalu majemuk. Bahkan di postmodern ini sekarang ini pun kemajemukan itu adalah satu keniscayaan. Kita berbeda satu sama lain, tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak bisa lagi memaksakan satu kebenaran yang absolut, tidak bisa lagi memaksakan satu metanarasi yang besar, tetapi justru harus menghidupkan narasi-narasi kecil yang dia pahami, yang dia kenal, yang mengingatkan dia kepada identitasnya, sehingga pada akhirnya kekristenan pun dia bisa hidupi di dalam identitas yang sudah dia kenal sejak awal di dalam kehidupannya. Dan yang berikutnya, teologi interkultural juga selalu berhubungan dengan amanat agung. Nah, amanat agung yang saya maksud adalah perintah untuk melakukan pemberitaan Injil, Matius pasal 28 ayat 19 ayat 2 sampai 20 itu. Nah, perintah Yesus kepada para pengikutnya memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu artinya memberitakan Injil menjadi satu tugas misi kita, menjadi satu misi bagi setiap orang Kristen, bagi gereja, dan itu menjadi perintah yang diberikan kepada kita. Nah, jadi teologi interkultural ini akan melengkapi kita untuk bisa melaksanakan misi itu agar menjadi universal dan mencakup segala bidang, menyeluruh. Nah, jadi secara harfiah dapat disebut universal dunia internasional, karena teologi interkultural memakai istilah ujung bumi itu, seluruh dunia itu dengan seluruh kebudayaan yang ada di bumi. Jadi Injil harus diberitakan kepada seluruh kebudayaan yang ada di bumi. Nah, jadi teologi interkultural dapat dipahami sebagai misi Allah ke budaya-budaya, ke seluruh budaya yang ada di bumi ini untuk membebaskan dan menyelamatkan mereka menjadi umat milik Allah sendiri. Jadi teologi interkultural menjadi metode misi yang relevan dalam konteks kebudayaan yang majemuk, dalam konteks perintah dari amanat agung untuk berangkat kepada seluruh budaya-budaya, karena seluruh dunia ini kita tahu meliputi keragaman agama dan keragaman budaya yang juga beragam dalam masalah sosial, masalah ekonomi, politik, itu yang menjadi penekanannya. Dan berikutnya, teologi interkultural harus kita pahami sebagai misi Allah dan juga misi kerajaan Allah yang bersaksi dan melayani dengan rendah hati kepada semua yang ada di seluruh dunia ini sebagai mitra Allah dan mitra sesama. Jadi itu yang penting. Kita bergerak, diri kita di dalam teologi interkultural dipahami sebagai seorang teolog yang adalah mitra Allah dan juga mitra sesama, supaya bersama-sama dengan semua dan yang lain dapat mengalami dan berada di dalam anugerah dan kasih Allah itu. Jadi teologi interkultural pada hakikatnya mengakui yang lain dalam tanda petik, atau bisa juga bukan gereja, sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan misi kerajaan Allah
dan juga mau mendengarkan kesaksian serta menerima pelayanan orang-orang lain untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi teologi interkultural itu terbuka serta mau bekerja sama dengan sesamanya yang dipakai Allah untuk mewujudkan kerajaannya di dunia ini. Dan kita tahu kalau kita lihat kembali ke Perjanjian Lama misalnya, hal itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru, karena dalam Perjanjian Lama pun kita melihat Allah memakai orang-orang yang bukan Israel untuk menjadi alat bagi perluasan kerajaan Allah, bagi mendatangkan kerajaan Allah bagi semua orang supaya masuk di dalam rencana keselamatan yang dilakukan oleh Allah. Jadi teologi interkultural itu merupakan suatu wajah misi yang sangat kontekstual, sebab ia terbuka terhadap agama-agama, terbuka kepada cerita-cerita rakyat, terbuka terhadap ungkapan-ungkapan mitologis dari kebudayaan-kebudayaan tertentu, terbuka kepada masalah-masalah praktek agama, terbuka kepada agama-agama suku, gereja-gereja suku atau apapun, terbuka kepada dunia modern, terbuka kepada dunia postmodern, terbuka dengan dunia postmodern yang sangat kompleks di dalam era industri, era digital, era komunikasi saat ini. Jadi keterbukaan itu sesungguhnya itulah yang diharapkan ketika kita mampu berada dan bersama dengan segala konteks yang ada di tengah-tengah dunia ini, untuk kita bisa memproklamasikan Injil Yesus Kristus sesuai dengan amanat agung Matius 28 ayat 19 dan ayat 20 itu. Nah, kemudian mungkin ini menjadi penutup. Teologi interkultural juga menjadi teologi misi yang sudah sungguh-sungguh mencakup dan memikirkan dasar misi, menyelidiki hakikat misi sesuai dengan Alkitab, memberikan tujuan dan inti misi seperti yang sudah kita pelajari pada kuliah-kuliah yang sebelumnya, dan juga mempertanyakan motivasi untuk pelayanan lintas budaya, menjelaskan penerimaan pelayanan misi, menekankan pentingnya misi, dan juga mempertanyakan tujuan dari misi. Oleh karenanya, posisi teologi interkultural bisa kita katakan adalah teologi misi yang merupakan tindakan Allah melalui putranya dan Roh Kudus yang mengutus gerejanya. Misi dimulai secara lokal di tempat di mana orang Kristen berada dan mengalir kepada suku-suku terabaikan supaya semua etnis dan budaya tercapai dengan Injil sampai Kristus datang lagi. Jadi misi yang berkaitan dengan kerajaan Allah sudah mulai dan tetap harus dinantikan, dan itu kemudian bisa kita laksanakan di dalam teologi interkultural ini. Nah, saya pikir demikian saja penjelasan saya, perkenalan kepada teologi misi interkultural yang saya pikir penting kita kalian tahu untuk semester ini, supaya di semester berikutnya kita bisa jauh lebih berkembang untuk melihat bagaimana kita bisa melakukan misi dalam semua aspek aras kehidupan, dalam semua konteks budaya, dalam konteks sosial, dalam konteks ekonomi dan politik. Jadi sekali lagi pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah Misiologi 1 dengan saya sebagai dosen pengampunya, dan kiranya apa yang sudah kita canangkan di awal perkuliahan dari silabus kuliah misiologi kita sudah capai. Memang tadinya saya menginginkan kita punya waktu satu pertemuan untuk mengevaluasi semua kuliah kita, sekaligus memberikan waktu kepada kalian untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin juga kritik atau perdebatan-perdebatan yang kita butuhkan untuk mempertajam pengetahuan kita tentang misi ini. Andaikan kita bisa kuliah dalam situasi yang normal, tetapi COVID-19 ini memaksa kita memiliki satu habitus, memiliki suatu kebiasaan yang baru, bahwa kita harus melakukan kuliah jarak jauh sampai waktu yang kita belum bisa tentukan sampai kapan kita bisa bertemu kembali.
tetapi saya harap kita bisa bertemu secepatnya. Untuk semester depan saya harap kita sudah bisa bertemu lagi di dalam kuliah tatap muka, karena dengan bertatap muka interaksi di antara kita bisa lebih kita lakukan dengan baik, dan sekaligus saya bisa lebih cepat mendengarkan respon, baik itu pertanyaan, pernyataan, atau argumentasi-argumentasi yang pasti akan memperkaya pemahaman kita. Sama seperti teologi interkultural itu, memang saya dosen, pengajar, dan kalian mahasiswa, tetapi di dalam pencarian dan pergumulan di dalam ilmu pengetahuan ini kita setara. Saya juga belajar dari kalian, kalian belajar dari saya mentransformasikan kalian, kalian juga mentransformasi saya, sehingga kita semua setiap hari menjadi lebih baru, lebih baik, lebih segar di dalam memahami teologi yang terus berkembang, yang dengan setia mengikuti kita. Dan pada akhirnya kembali saya ingatkan, jangan lupa untuk menuliskan tugas 300-400 kata. Yang kedua, jangan lupa menuliskan tugas untuk semester. Untuk tugas semester yaitu laporan bacaan dari buku yang misi yang boleh kalian pilih, atau laporan bacaan dari salah seorang penginjil yang boleh kalian pilih, di mana kalian akan menjawab itu dalam konteks apa itu misi, yaitu menjawabnya di dalam 5W itu: what, when, where, who, why, ya. Lalu kemudian tentang how-nya kalian belum isi, tetapi kalian boleh tuliskan tugas itu kepada saya, katakanlah sekitar 10 halaman bisa. Lalu kemudian kita akan ujian akhir semester dalam bentuk take home examination, yang nanti soalnya akan saya kirimkan lewat classroom, dan kalian harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dan saya berharap kalian bisa mendapatkan nilai yang baik dari perkuliahan kita. Pada akhirnya saya ucapkan selamat belajar, selamat berjuang, sampai ketemu, tetap dalam memelihara kehidupan yang sehat, yang bersih, dan kita bertemu dalam keadaan sehat lagi, dalam keadaan yang lebih bergairah lagi. Ingat, teologi harus selalu menggairahkan, dan hanya orang-orang yang bergairahlah yang bisa menghidupi teologi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Horas, saya Pendeta Pulau Arwan, salam buat semua keluarga kita di tempat masing-masing. Horas Madihita.